Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, kita semua dilindungi Tuhan, dan puji Tuhan karena saat ini kita masih memiliki waktu untuk belajar firman Tuhan. Pelajaran saat ini berbicara tentang pengampunan, dan ini adalah pelajaran yang ketujuh dari seri pembahasan istirahat di dalam Kristus dengan topik istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi hati kami, berikan pengertian yang jelas, mampukan kami untuk memahami akan pelajaran penting yang boleh motivasi kami menjadi anak Tuhan yang suka mengampuni. Terima kasih Tuhan untuk jawaban doa dalam nama Yesus. Amin. Ayat hafalan kita diambil dari Kejadian pasal 45 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk melihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Anda lihat pernyataan Yusuf? Allah menyuruh aku lebih dahulu karena Allah memiliki maksud untuk saya dan untuk keluarganya. Mari kita lihat pelajaran penting yang dalam hal ini kita akan lihat makna pengampunan yang sesungguhnya yang harus dimiliki oleh umat-umat Tuhan. Pertanyaan pembuka untuk kita, kira-kira prinsip Alkitab apa yang perlu kita terapkan saat kita mengalami hubungan yang rumit dengan anggota keluarga kita atau dengan hubungan kita di masa lalu? Mari kita lihat. Ini yang dialami oleh Yusuf. Dia menghadapi masa lalu. Pelajaran kemarin kita sudah bahas tentang Yusuf yang menjadi Perdana Menteri. Dan kali ini, ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri, dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Dia melihat masa lalunya, di mana ia dibuang ke sumur, kemudian dia dijual dan menjadi seorang budak. Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana sikap Anda menghadapi masa lalu seperti ini? Mari kita lihat. Yusuf, saat dia melihat saudara-saudaranya, harusnya dia memiliki kuasa dan dia bisa saja membalas dendam pada saudara-saudaranya tanpa dia harus membenarkan dirinya sendiri. Namun saudaraku, yang dia pikirkan bukanlah balas dendam. Oh saudaraku, Yusuf tidak memikirkan balas dendam. Anda boleh lihat film-film sekarang mengajarkan anak-anak untuk balas dendam. Tapi pelajaran kali ini mengajarkan kita prinsip yang sungguh agung mulia yang ditunjukkan oleh Yusuf. Dia tidak pernah memikirkan balas dendam, tetapi Yusuf peduli dengan anggota keluarganya yang lain yang ada di rumah. Yusuf mungkin masih bertanya-tanya tentang saudara-saudaranya yang datang. Apakah mereka adalah anak-anak Tuhan yang sudah berubah? Apakah saudara-saudaranya sudah berubah? Tidak heran dia tanyakan, bagaimana keadaan ayah? Bagaimana dengan Benyamin adiknya? Dia peduli dengan orang-orang yang seperti ini. Dia peduli dengan orang-orang yang rentan. Saudaraku, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan perlu memiliki sikap yang sama dengan orang-orang yang rentan, orang-orang yang mungkin diperlakukan dengan tidak adil. Dan kita harus peduli. Kata kuncinya peduli, care. Yesus pun peduli, sehingga dia mengorbankan dirinya untuk kita semua yang rentan dengan tindakan ketidakadilan. Yusuf juga melakukan hal itu. Yesus dia tunjukkan dengan dia berikan nyawanya sebagai tebusan bagi kita semua. Saudaraku, secara hukum kita semua adalah milik Kristus karena kita sudah dibeli dengan darahnya yang mahal. Itu berarti siapapun yang melakukan pelecehan terhadap kita, dia sebenarnya sedang menyerang milik Kristus. Saudara, apa yang dikatakan hal ini kepada kita tentang bagaimana perasaan Yusuf akan saudara-saudaranya dan pengampunan yang diberikan oleh Yusuf kepada mereka. Yusuf, dia sudah mengampuni saudara-saudaranya. Kita tidak tahu kapan dia mengampuni. Namun Alkitab menjawab, jauh sebelum, saya katakan jauh sebelum
saudara-saudaranya datang ke Mesir, dia sudah mengampuni saudara-saudaranya. Mengapa saya katakan seperti itu? Yusuf mungkin tidak akan pernah berkembang di Mesir jika dia tidak mengampuni mereka. Jadi kemungkinan besar kemarahan dan kepahitan akan menggerogoti jiwanya dan merusak hubungannya dengan Tuhan. Tapi buktinya tidak. Itu berarti jauh sebelumnya dia sudah mengampuni saudara-saudaranya. Pertanyaan untuk kita saat ini, kapan kita mengampuni orang yang melukai hati kita? Saudara, harus sesegera mungkin. Tindakan tidak mengampuni akan menggerogoti jiwa dan tanpa disadari akan membinasakan orang yang menyimpan dendam itu. Meskipun Yusuf telah mengampuni saudara-saudaranya, saudaraku, dia harus melihat apakah mereka sudah berubah atau tidak. Yusuf menyaksikan bahwa kakak-kakaknya diganggu oleh hati nurani yang bersalah selama bertahun-tahun. Yusuf tahu itu. Yusuf mulai melihat, oh, karena perbuatan mereka menyebabkan mereka gelisah, takut. Dan sebenarnya Yusuf merasa kasihan dengan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudaranya. Dia menangisi mereka, namun dia belum melepaskan saat itu. Dia menyusun satu tes besar lagi bagi mereka. Nah, boleh buka dalam Kejadian pasal 44. Apakah mereka sudah berubah atau tidak? Saudaraku, kadangkala kita harus melalui berbagai macam tantangan ujian untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah berubah atau tidak. Saudaraku, perubahan yang terjadi dalam diri kita membutuhkan tes, membutuhkan ujian. Dan itu tidak jadi sesegera mungkin, by proses. Setelah kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, prosesnya akan berlanjut. Dan kita akan buktikan apapun pergumulan permasalahan yang dihadapi, saya akan tetap menjadi anak Tuhan yang setia. Pembuktiannya adalah seberapa kita setia kepada Tuhan tatkala kita merubah cara hidup kita. Apakah kita akan terus sabar, ataukah kita akan kembali ke masa di mana kita menjadi anak Tuhan tetapi tidak dengan sungguh-sungguh hati. Kali ini saudaraku, saya mau ajak kita semua, kita mengampuni dan melupakan. Karena salah satu kunci dalam belajar mengampuni adalah memahami bahwa kita ini telah diampuni oleh Kristus. Kalau kita sudah diampuni oleh Kristus, berarti kita tinggalkan masa lalu kita. Dan kita semua yang telah berdosa ini, ingat, tidak hanya terhadap orang lain, tetapi terhadap Tuhan, saudaraku. Artinya, kita harus sadar bahwa kita ini memang tidak layak, namun Yesus menjadikan kita layak. Yusuf akhirnya dia melupakan masa lalunya yang menyakitkan, dan dia bergerak maju dengan cinta dan penerimaan. Karena seandainya Yusuf memiliki sikap yang berbeda, mungkin kisah ini akan memiliki akhir yang berbeda, yang tidak begitu bahagia, saya katakan. Itulah indahnya pengampunan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 4 ayat 7 dan 8. Saudara, mari kita bahas pelajaran praktis dari sisi pengampunan yang Yesus ajarkan kepada kita, melihat dari contoh Yusuf. Dalam kisah Yusuf, kita melihat dia menangis ketika dia melihat saudara-saudaranya, dan dihidupkan kembali beberapa kenangan masa lalunya. Pertanyaan praktis untuk saya dan saudara, apa yang diceritakan oleh pernyataan Yesus di kayu salib tentang waktu pengampunan? Kadang-kala kita punya waktu-waktu khusus mengampuni. Nanti tunggu kalau kita punya hati sudah reda baru kita mau ampuni. Bahkan ada pernyataan-pernyataan yang sangat tragis. Saya tidak akan ampuni dia sekalipun saya harus mati. Saudara, Yesus tidak menunggu kita untuk kita datang memohon pengampunan terlebih dahulu. Yesus tidak meminta kita mau datang lebih dulu. Dia sudah terlebih dahulu menyerahkan nyawanya. Kita tidak harus menunggu orang yang bersalah untuk datang meminta maaf.
kita bisa mengampuni orang lain tanpa mereka menerima pengampunan kita. Ini luar biasa, saudaraku. Inilah tindakan kasih yang tidak pura-pura. Inilah kasih yang sejati yang harus ditunjukkan oleh umat-umat Tuhan. Kita akan tetap mengampuni sekalipun orang mungkin tidak mengampuni kita. Pengampunan seperti halnya cinta, dimulai dengan pilihan dan bukan perasaan. Kita dapat membuat pilihan untuk mengampuni, saudaraku. Bahkan jika emosi kita tidak mungkin setuju mungkin dengan perasaan kita, tidak setuju dengan keputusan kita, emosi kita katakan no. Tetapi ini adalah pilihan kita untuk memberikan pengampunan atau tidak. Allah tahu bahwa dengan kekuatan kita sendiri, pilihan ini sulit untuk kita lakukan. Tidak mungkin. Tetapi Markus pasal 10 ayat 27, Yesus katakan, segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Inilah mengapa kita diperintahkan Tuhan untuk berdoa bagi mereka yang telah menyakiti kita. Ini luar biasa. Sesuatu yang di luar pemikiran kita. Masakan kita harus berdoa untuk orang-orang yang membenci kita? Tapi inilah anak-anak Tuhan. Kita berbeda dengan yang lain. Kita harus tunjukkan berbeda, ciri khas yang berbeda, bahwa kita adalah milik Kristus. Kita mampu mengampuni orang yang melukai kita, walaupun dia mungkin tidak datang mengakui bahwa dia bersalah. Kita akan tetap mengampuni mereka. Inilah kasih agape yang ditunjukkan Yesus di Kalvari, mengampuni tanpa syarat. Salib adalah contoh terbaik dari apa yang harus dilakukan Allah sendiri untuk mengampuni saya dan saudara. Jika Tuhan dapat melaluinya bagi saya dan saudara, meskipun dia tahu bahwa begitu banyak orang yang akan menolak dia, bagaimana dengan kita? Kita perlu belajar dari sini. Kita perlu belajar tentang pengampunan yang Yesus sudah tunjukkan. Dengan demikian, kita akan menemukan istirahat setelah kita mengampuni. Yusuf dengan sungguh percaya bahwa hidupnya adalah bagian dari rencana Allah yang besar untuk membantu menyelamatkan dunia yang dulu dia kenal. Dan saudaraku, Yusuf tahu akan hal itu. Sehingga pernyataan di ayat tema tadi, oh Tuhan sudah menyuruh saya lebih dahulu untuk menyelamatkan kamu. Bagaimana dengan Anda, saudaraku? Apakah Anda telah menemukan istirahat setelah Anda mengampuni? Saudaraku, menyadari akan hal itu, kita perlu bertindak saat ini. Kita tahu bahwa waktu kita ada dalam tangan Tuhan. Rencana kita haruslah kita serahkan ke dalam rancangan Tuhan, sehingga apapun indah pada waktunya. Di dalam buku Pena Inspirasi, seri Membina, jilid 5, halaman 188. Tidak ada yang dapat membenarkan roh yang tidak suka mengampuni. Orang yang tidak mengasihi orang lain menunjukkan bahwa dia sendiri bukanlah orang yang turut mengambil bagian dari karunia pengampunan Allah. Dalam pengampunan Allah, hati orang yang bersalah ditarik dekat ke hati yang besar dari kasih yang kekal. Pengasihan ilahi yang melimpah mengalir ke jiwa-jiwa orang lain. Kelembutan dan pengasihan yang telah ditunjukkan Kristus dalam hidupnya sendiri yang berharga itu akan terlihat dalam diri orang yang menjadi peserta karunia-Nya. Oh saudara, kalau kita adalah salah satu peserta yang menerima kasih karunia-Nya, kita diajak untuk terus mengampuni, mengasihi orang lain tanpa syarat, memberikan pengampunan kepada semua orang, siapapun dia. Puji Tuhan, karena saat ini kembali kita diajarkan tentang prinsip agung dari Yesus. Saya percaya ini akan jadi pembelajaran bagi kita. Dan ingat, ini adalah pilihan kita untuk mengampuni. Mungkin perasaan kita katakan no, tetapi pilihan saya menjadi pengikut Yesus ialah yes, saya akan mengampuni siapa saja, bahkan orang yang sudah melukai hati saya akan tetap mengampuni dia. Karena saya mencintai Yesus yang sudah terlebih dahulu mengampuni saya. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu kiranya akan terus menyertai memberkati kami dan memampukan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolonglah kami agar kami boleh menjadi contoh yang terbaik di dalam menghidupkan
kasih agape, kasih yang sesungguhnya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Kasih karunia-Mu melimpah atas mereka, karena mereka sudah mengalami pengampunan daripadamu, dan mereka siap menjadi anak-anak Tuhan yang suka mengampuni satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.